Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifaldina dari D3 Sistem Informasi Angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini project saya dengan judul Budget Math. Introduction of Budget Math. Aplikasi Budget Math adalah aplikasi manajemen keuangan pribadi yang dirancang untuk membantu penggunanya mengolah keuangan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur untuk membantu penggunanya seperti melacak pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, di apps purpose, saya memilih untuk membuat aplikasi Budget Math dikarenakan permasalahan dalam mengatur keuangan, yaitu mencatat pemasukan, pengeluaran, dan membuat anggaran, serta melacak perkembangan keuangan yang saya alami. Di mana, menurut saya, dengan adanya aplikasi Budget Math ini akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, target audiens dari aplikasi Budget Math ini yaitu mahasiswa dan orang bekerja. Kemudian user background dari aplikasi ini yaitu rentang usia 16-35 tahun, tingkat pendidikan sekolah menengah, perguruan tinggi, pasca sarjana, sumber pendapatan yaitu dana dari orang tua, pekerjaan paruh waktu, gaji, dan beasiswa. Kemudian pengeluaran yaitu biaya kuliah, sewa tempat, makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Serta tantangan yaitu belajar mengolah keuangan sendiri, menghindari hutang, mengembangkan kebiasaan keuangan yang baik. Selanjutnya, user persona dari aplikasi Budget Math ini saya mengambil yaitu Razi adalah mahasiswa berusia 21 tahun dari Jakarta, Indonesia. Dia mencari aplikasi penganggaran keuangan yang efisien untuk membantunya mengolah keuangannya, serta dia memiliki hobi yaitu berbelanja, berolahraga, dan memasak di waktu luangnya. Kemudian details atau informasi yang mencakup Razi ini yaitu occupation Razi sebagai mahasiswa, annual com-nya yaitu law, lokasinya di Jakarta. Pain points dari Razi yaitu kesulitan mengacak pengeluaran. Kedua, kurangnya pengetahuan penganggaran keuangan. Ketiga, kesulitan mengelola keuangan. Keempat, tidak dapat merencanakan masa depan karena permasalahan keuangan. Selanjutnya yaitu kebutuhan oleh Razi. Aplikasi yang mudah digunakan, fitur untuk membantu menghemat uang, fitur untuk membantu melacak pengeluaran dan pemasukan, kemudian pengetahuan tentang keuangan. Motivasi Razi yaitu menemukan aplikasi penganggaran keuangan yang efisien untuk membantunya mengelola keuangan dan merencanakan masa depan. Dia mencari aplikasi yang mudah digunakan dan memberikan pengetahuan keuangan serta alat untuk membantunya menghemat keuangannya. Selanjutnya, kecakapan teknologi Razi itu sekitar 80%. Kemudian frekuensi penggunaannya sekitar 90%. Selanjutnya, empathy map dari Razi yaitu safe, sering lupa mencatat pengeluaran, jadi tidak tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, saya termotivasi untuk menghemat uang agar bisa mencapai tujuan keuangan saya. Ketiga, saya bingung harus memulai dari mana dalam mengelola keuangan. Keempat, saya belum menemukan aplikasi yang gampang untuk mengatur keuangan. Kemudian, Razi berpikir yaitu saya ingin belajar lebih banyak tentang cara bagaimana mengolah keuangan. Kemudian, saya ingin membuat rencana keuangan yang lebih realistis dan mencapai tujuan keuangannya. Kemudian, saya ingin lebih disiplin dalam mengolah keuangan. Keempat, saya ingin mengetahui cara melacak pengeluaran saya dengan baik dan lebih mudah. Apa sih yang dilakukan oleh Razi? Yaitu pertama, mencari informasi tentang cara mengelola keuangan di internet. Kedua, mencoba mencatat pengeluarannya di manual di buku catatan. Ketiga, berusaha mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak penting. Selanjutnya, mengunduh aplikasi pengelola keuangan di handphonenya. Selanjutnya, apa sih yang dirasakan oleh Razi? Yaitu merasa kesulitan untuk melacak pengeluarannya karena sering lupa mencatat. Kemudian, merasa termotivasi untuk menghemat keuangan agar bisa mencapai tujuan keuangannya. Selanjutnya, merasa tidak yakin apakah ia akan mampu dalam mencapai tujuan keuangannya. Yang keempat, merasa tidak tahu harus memulai dari mana dalam mengolah keuangannya. Affinity diagram dari aplikasi Budget Math, yaitu berdasarkan user experience dan interaction. Jadi yang pertama, di integrasi dan notifikasi, ada integrasi bank dan rekening keuangan. Yang kedua, ada notifikasi dan pengingat. Kemudian ada di bagian user preference dan flexibility, yaitu yang pertama, opsi customization dan preferensi pengguna. Kemudian akurasi dan fleksibilitas. Kemudian kemudahan pengguna dalam mengelola atau menggunakan aplikasi Budget Math. Kemudian selanjutnya pada bagian kedua yaitu security dan trust. Yaitu security dan privasi, yaitu keamanan data dan privasi data dari pengguna aplikasi Budget Math. Kemudian financial management, yaitu manajemen pengeluaran, laporan keuangan dan analisis grafik perkembangan keuangan, pengelola utang dan pengelola pengeluaran.
Kemudian di bagian Community and Support, yaitu ada komunitas, forum diskusi keuangan, serta dukungan pengguna. Selanjutnya yaitu Design Challenge, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat budget mat lebih mudah diakses oleh pengguna dengan tingkat pengalaman apapun? Jawabannya, menyediakan tutorial onboarding yang komprehensif untuk membantu pengguna memahami cara kerja aplikasi, serta menyediakan fitur bantuan yang mudah diakses untuk menjawab pertanyaan pengguna. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana cara membuat aplikasi budget mat lebih aman bagi pengguna? Menyediakan dukungan multifaktor autentikasi untuk meningkatkan keamanan akun pengguna, memiliki kebijakan privasi yang transparan untuk memberitahu pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara membuat aplikasi budget mat lebih berharga bagi pengguna? Yang pertama, jawabannya menambahkan fitur untuk membantu pengguna mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, menambahkan fitur untuk menghasilkan laporan keuangan mereka yang lebih komprehensif, dan menambahkan fitur membantu pengguna untuk menghemat keuangan. Selanjutnya, wireframe dari aplikasi Home, aplikasi budget mat, yaitu yang saya tampilkan, saya menggunakan My Fidelity wireframe. Yang pertama, saya akan jelaskan di dalam wireframe ini adanya display picture yang di dalam aplikasi ini, kemudian kata-kata untuk menyambut pengguna yang baru datang di aplikasi budget mat. Kemudian ada notifikasi peringatan dan notifikasi informasi bahwasanya transaksi telah berhasil ditambahkan. Kemudian adanya search bar, dan kemudian adanya info kartu yang ditambahkan sebelum kita login atau sign in aplikasi budget mat. Kemudian adanya transaksi yang dapat kita lihat yang setelah kita tambahkan tadi, yaitu di sini kita bisa melihat transaksi kita secara keseluruhan, atau kita hanya dapat melihat pemasukan dari yang telah kita tambahkan tadi, atau kita hanya dapat melihat pengeluaran yang telah kita keluarkan. Dan di bawah ini terdapat navigasi bar yang terdiri dari home, budget, add transaction, yaitu kita dapat menambahkan transaksi baru jika pengguna menambahkannya. Kemudian selanjutnya ada statistik dari transaksi kita, dan selanjutnya yaitu adanya profil dari pengguna tersebut. Selanjutnya task flow dari aplikasi budget mat. Yang pertama, start, launch up, onboarding screen, get start or login, have an account. Jika iya, kita dapat melakukan sign in. Jika tidak, kita dapat melakukan sign up dengan email atau aplikasi yang terhubung dengan aplikasi budget mat. Kemudian, kita dapat melakukan OTP verification. Kemudian, kita dapat melakukan submit. Setelah submit, kita dapat masuk ke halaman home. Di halaman home, kita disambut oleh dashboard. Di dalam dashboard ini, terdapat card display. Di dalam card display ini, kita dapat menambahkan kartu kita, menginput detail kartu, kemudian memilih tampilan dari kartu tersebut. Selanjutnya, ada recent transaction. Di sini kita dapat menambahkan transaksi seperti pengeluaran dan pemasukan. Kemudian, setelah menambahkan pemasukan tersebut, kita dapat menginput kategori mana termasuk dari pemasukan dan pengeluaran tersebut, kemudian berapa jumlahnya, dan tanggal kapan kita memasukkannya. Kemudian, ada view by kategori. Di sini kita dapat melihat dari all, debit, dan cash, serta kredit. Kemudian, N. Selanjutnya, informasi arsitektur dari aplikasi budget mat bagian home. Kalau di bagian home, kita dapat melihat dashboard, budget, statistik, dan profile. Di sini saya akan membahas bagian dashboardnya, yaitu halaman utama atau fitur utama dari aplikasi ini. Yang pertama, ada display picture, information user, yang tadi kita lihat pada wireframe, search bar, notification. Di notifikasi ini kita dapat melihat notifikasi transaksi, notifikasi service, dan notifikasi warning atau peringatan. Kemudian adanya card information yang sudah saya bicarakan tadi, yaitu di sini kita dapat menambahkan detail-details dari informasi kartu yang akan ditambahkan seperti nomor, expired date, dan kita dapat melakukan pemilihan display dari aplikasi dari kartu tersebut. Selanjutnya yaitu fitur selanjutnya ada add new transaction. Di sini kita dapat menambahkan pengeluaran dan pemasukan kita berdasarkan kategori, kemudian kita menginput jumlah dan tanggal yang akan kita input. Kemudian track and spends, di sini kita dapat melihat pengeluaran kita dan pemasukan kita berdasarkan all, income, atau expenses. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.